Seluruh perusahaan daerah Kota Makassar didorong memanfaatkan digitalisasi dalam operasionalnya. Transformasi digital ditekankan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat rapat koordinasi bersama seluruh direksi Badan Usaha Milik Daerah BUMD Pemkab Makassar pada Senin 2 Juni 2025. Salah satu contoh digitalisasi yang bisa diterapkan yaitu penggunaan pembayaran non-tunai. Seluruh perusahaan daerah diminta untuk menghentikan transaksi tunai dan beralih ke kris dalam melakukan transaksi pelayanan publik. Menurut Munafri, penggunaan kris menciptakan keamanan dalam bertransaksi. Upaya ini juga diyakini akan mengurangi risiko kebocoran. API mengajak seluruh direksi untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa setiap langkah membawa manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah. Pada rapat tersebut, Munafri juga menyampaikan rencana penggabungan beberapa BUMD menjadi 2 entitas besar, yaitu Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. Diketahui, rapat yang berlangsung di Balai Kota Makassar tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Riki Satria. Hadir juga tim ahli Pemkab Makassar, Andi Hudli Huduri, dan Dara Nasution serta para jajaran Direksi Perusda Kota Makassar. Untuk Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin selaku PLT Dirut didampingi Amir Hamzah PLT Dirut Keuangan. Ini semua direktur Perusda sudah dilatih, tidak pernah ada yang datang, baru datang semua ini. Tapi ya itu canda-candaan kita tetapi yang paling pertama adalah saya sampaikan sama mereka, saya sampaikan kepada Dirut dan Direksi Perumda bahwa yang dikejar adalah bagaimana memperbaiki tata kelola yang ada di dalam institusi kalian. Dampaknya akan sangat banyak, sangat baik terhadap kalau tata kelolanya bagus, implikasinya pasti hasilnya maksimal. Kayak gitu. Nah, itu saya. Kedua, tadi hadir juga Pak Riki, Deputi dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk merespon yang namanya digitalisasi di dalam Perusda supaya benar-benar penggunaan cashless ini bisa berjalan maksimal. Okay. Pak, melihat 1 bulan mereka berjalan bekerja bagaimana Pak? Lumayan, saya secara ini belum saya panggil satu-satu, kita akan panggil satu-satu untuk memaparkan apa yang menjadi progres dan apa yang menjadi planningnya untuk kita pastikan. Tapi ada beberapa yang kita lihat sudah ada proses peningkatan yang ada di tempatnya. Itu Pak, ini kan statusnya masih pelaksana tugas. Masih pelaksana tugas. Jadi masih akan dievaluasi Pak. Pasti. Ya. Jangan terlalu Tadi itu membahas mengenai digitalisasi. Ya, jadi PDAM sangat mensupport program rencana digitalisasi ini ya. Karena memang ini bagian daripada komitmen PDAM untuk menghadirkan layanan yang bisa cepat sampai ke pelanggan. Jadi berdasarkan data yang ada di PDAM dari 180.000 pelanggan PDAM yang sekarang ini yang baru tersentuh digitalisasi itu baru separuhnya, sekitar 90.000. Jadi selebihnya itu masih manual. Jadi kan sangat membebani masyarakat karena transportasi, ya salah satu transportasi waktu untuk datang ke kantor pelayanan ketika ada kebutuhan layanan terkait dengan air bersih. Jadi dengan adanya rencana digitalisasi pelayanan ini sangat mensupport program-program percepatan layanan kepada pelanggan kami. Targetnya tercover semua itu Pak? Kapan? Targetnya kita berharap dengan adanya, kalau ini terrealisasi ya targetnya kan namanya digital itu kan cepat pergerakannya. Kita berharap bahwa ini cepat bisa terrealisasi. Itu digitalisasi itu layanannya itu dalam bentuk layanan dalam bentuk informasi-informasi terkait mengenai PDAM keluhan, terus pembayaran. Berarti ada aplikasinya Pak ya? Iya ada. Pembayarannya. Ya, pembayaran misalnya melalui kayak QRIS, ya, banking, ya. Kalau mau mengecek berapa jumlah tagihan, ya. Itu ada aplikasi disiapkan PDAM? Ini sebenarnya sudah ada aplikasinya dari dulu, cuma belum tersosialisasi dan termanfaatkan dengan baik. Ya, jadi ini kita mau coba untuk kembali memaksimalkan digitalisasi yang ada di PDAM, mensinergikan dengan apa yang ada di Bank Indonesia, program yang ada di Bank Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.